Ya, fa'alun jainakum mim jamak ya. Mim jamak pada fa'alun jainakum. Sikap yang baik dari seorang pemimpin agar dia terhadap bawahannya. Satu mim jamak. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Mad munfasil. Munfasil. Jaiz munfasil pada wa aghraqna ya. Wawurkan. Baik, ini nomor 2. Jadi caranya begitu. Ketika ketemu ayat, kita garis bawahi dulu. Kemudian kasih nomor di sini ya. Biar jelas nanti. Kemudian apa lagi? Mad badal, Bu. Mad badal. Betul. Sini ya, nomor 3. Ala. Oke. Kemudian wa antum ta'dhurun ini karena sama dengan yang ini kan ya, mim jamak bertemu dengan huruf selain hamzah qata, maka nanti nomornya diginiin aja. Sama satu ya, karena sama sama satu. Terus selanjutnya ya, kita turunkan ke tabel ya, kita buat tabelnya. Yang pertama di sini ya. Yang pertama adalah ketika mengurutkan, tulis dulu nama imamnya siapa di sini, imam. Imam, kemudian di sini tulis masalahnya, boleh tulis nomornya aja yang 1 gitu ya. Terus di sini nomor 2, di sini nomor 3 boleh. Terus yang sini wandaro jamaah ini siapa. Nah, ketika kita menjamak ya, maka yang pertama kali menjadi patokan itu kolun. Ya, kolun. Ya. Bagaimana bacaan kolun? Yang pertama kita lihat masalah yang pertama apa? Mim jamak. Ya. Kolun itu pada mim jamak membaca dengan sukun, ya. Kolun bisukun ya. Kolun bisukun. Ini ya. Kolun bisukun. Ya. Kan dia punya 2 wajah ya. Bisukun dengan bis sila. Kita dahulukan sukun dulu. Kemudian pada mad munfasil, kolun mempunyai bacaan apa? Bagaimana bacaan kolun pada mad munfasil? Kasar. Kasar. Qasar dan bil qasar dan Bitawasud. bitawasud. Kolun mempunyai 2 wajah, bil qasar dan bitawasud. Kita dahulukan yang qasarnya dulu, tulis ya, bil qasar. Kemudian pada mad badal bacaannya apa kolun? Kosor. Bil qasar. Ya. Sudah. Nah, wandaro jama'ahunya boleh nanti dikerjakan belakangan supaya jelas ya. Udah selesai ya. Nah, lalu selanjutnya menentukan urutan yang berikutnya itu bagaimana? Biasanya pertanyaan begitu ya. Gimana cara menentukan urutan selanjutnya, Bu? Gitu. Kita lihat dari yang punya ikhtilaf paling belakang dulu. Ya, di belakang nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini siapa yang punya masalah di sini? Mad badal siapa yang punya ikhtilaf? Ya, pada mad badal siapa yang punya ikhtilaf? Warash. Warash ya. Oke, yang punya ikhtilaf adalah Warash ya. Warash mempunyai bacaan salah satu badal. Tapi kita lihat Warash punya bacaan salah satu badal ya. Dan pada masalah yang keduanya ini ya, pada mad munfasil Warash juga punya ikhtilaf, yaitu membaca dengan bitul ya. Nah, karena Warash membaca dengan salah satu badal ya, dan yang masalah yang keduanya itu ada mad munfasilnya, betul, maka kita dahulukan yang punya ikhtilaf di masalah yang kedua siapa lagi di sini? Selain Warash, betul, ada kolun lagi kan? Kolun mempunyai wajah bacaan bitawasud ketika mad munfasil nomor 2 sini. Ya. Maka kita tulis dahulukan kolun dulu. Ya. Jadi kalau yang depannya ini yang masalah nomor pertamanya masih sama, maka kita dahulukan dulu yang sama-sama depannya ya. Kemudian masalah yang keduanya ini berurutan dari bil qasar bitawasud. Gitu ya. Maka kita tulis kolom wajah yang kedua di sini. Kolom wajah yang kedua ya. Yang jamaknya masih dengan sukun, mad jaiz munfasilnya dengan bit tawasud. Karena kolomnya wajah yang kedua kan bil tawasud ya, mad munfasilnya, mad badalnya masih bil qasar. Ya. Lalu kita cari lagi siapa yang punya ikhtilaf di mad munfasil selain kolun ya. Ada ad-duri ya. Kolun dan ad-duri kan sebetulnya sama ya, bil qasar dan bitawassul. Maka ad-duri kita lihat apakah ad-duri itu mim jamaknya sama dengan kolun
Kalau sama, berarti sama di sini disukun. Ya. Kemudian ad-duri punya wajah bacaan bil qasr dan bitawasud. Berarti sama di sini ya. Bil qasr sama dengan bitawasud. Kemudian ad-duri mad badalnya apa? Bil qasr. Oh, ternyata ad-duri bacaannya sama nih sama kolon nih, gitu ya. Kalau sama berarti kita tulisnya di sini aja sampingnya ad-duri. Ya. Boleh kalian urutkan dulu, misalnya habis ini siapa aja semua imam yang punya ikhtilaf, nanti kalau misalnya kalian seleksi, misalnya, oh ini sama nih, boleh naik ke atas. Misalnya ad-duri sama nih, coret-coret naik ke atas ini, wandara jamaah. Ya, karena ad-duri sama dengan kolon pada mim jama, sama dengan mud munfasilnya bil qasr, maka kita tulis di sini wandara jamaahnya qasr ad-duri. Kemudian siapa lagi yang punya ikhtilaf pada mad munfasil? Yaitu ada As-Susi, ya. As-Susi juga baca dengan bil qasr pada mad munfasilnya, ya. Nah, As-Susi pada mim jamaknya juga membaca dengan bis sukun. Maka karena sama dengan kolun, bis sukun mim jamaknya sama, mad munfasil bil qasrnya sama, mad badalnya sama As-Susi, berarti tulisnya di sini qasr ad-duri wa Susi. Pertanyaannya, kenapa nggak digabung aja Bu? Qasr Abu Amr misalnya. Abu Amr wandara jamaah Abu Amr. Boleh saja, tapi saya pisahkan begini karena untuk menjelaskan bahwa yang sama di sini ad-duri pada wajah qasrnya, gitu ya. Karena nanti ad-duri juga punya kesamaan sama kolon wajah kedua pada bacaan tawasud. Siapa lagi yang punya ikhtilaf pada mad munfasil? Ada Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir baca dengan bil qasr juga. Oke, kita lihat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir apakah sama dengan kolun? Ya, untuk bisa masuk ke wandara jamaah sini, kita lihat Ibnu Katsir punya ikhtilaf nggak pada mim jamak sini? Ternyata dia punya. Ibnu Katsir mim jamaknya baca dengan bisilah. Karena tidak sama, berarti nggak bisa kita masukkan di sini. Karena mim jamaknya bisilah. Ya, kalau bisilah nanti belakangan. Kita kerjakan yang depannya masih sama dulu nih, disukuni. Yang masalah pertamanya masih sama, ya kita urutkan duluan. Nanti yang ikhtilaf di nomor 1 ini di belakangan di bawah. Ya. Maka kolon yang wajah bisilahnya nggak diletakkan di nomor 2, tapi nanti di bawah. Ya. Kenapa kemudian seperti itu Bu? Kenapa yang depan-depannya itu masih sama dulu nanti? Akan memudahkan kita ketika membaca ayat. Ketika membaca ayat misalnya karena mim jamaknya masih sama, nanti kita ngulangnya tuh dari wa aghraqnanya aja. Dari wa aghraqna ala fir'aun. Wajah yang kedua kolon wa aghraqna bitawasud. Jadi nggak perlu ngulang dari awal lagi. Itu fungsinya kenapa kita samakan yang depan masih sama dulu, baru nanti yang ikhtilaf bisilah. Oke ya. Lalu selanjutnya, sudah selesai ya, mad munfasilnya kolon bitawasud sudah. Sekarang kita lihat, siapa lagi yang punya ikhtilaf di nomor yang terakhir ini, kolom terakhir sama kolom keduanya, yang paling akhir-akhir dulu ya kita selesaikan, maka kita lihat ada Warash. Warash mempunyai bacaan salatul badal ya, boleh tulisnya salatul badal, boleh dipisah begini. Jadi saya pisah begini, qasr tawasud dengan tul, nanti supaya bisa masuk di sini hamzah, gitu ya. Nah, Warash ketika mad munfasilnya baca dengan bitul. Warash dan hamzah baca dengan bitul ya, mad munfasil. Mim jamak bertemu dengan huruf selain hamzah qata masih membaca dengan sukun. Maka Warash diletakkan di sini, di bawah kolon. Warash mim jamaknya masih sukun sama dengan kolon. Karena masih sama kita letakkan di bawah kolon. Kemudian mad munfasilnya bitul. Mad badalnya bil qasr. Nah, Warash selanjutnya, wajah yang kedua. Warash masih membaca dengan bisukun, munfasilnya bitul, mad badalnya yang bit tawasud, ya. Lalu Warash lagi, Warash wajah yang ketiga, bisukun, jamaknya, kemudian mad munfasilnya masih bitul, mad badalnya, wajah terakhir mad badal bagi Warash adalah bitul 6 harokat. Bil qasr 2 harokat, bit tawasud 4 harokat, bitul 6 harokat. Gitu ya. Oke, selesai ya. Ikhtilaf pada mad badal sudah, punya Warash. Ikhtilaf pada mad munfasil sudah, qasr tawasud dengan tul. Sekarang kita baru beralih ke masalah yang paling awal. Nih, yang paling depan nih masalahnya. Ya, masalah yang paling depan
Kenapa paling depan? Karena letaknya paling depan nih, paling awal. Ya, kita lihat masalah paling awal, mim jamak. Nah, masalah mim jamak, sukun udah selesai semua nih. Ya, bisukun sudah selesai semua. Sekarang tinggal apa lagi? Wajah kedua bagi kolom yaitu bisilah. Ya, kita lihat bisilah, kolom yang bisilah, kolom wajah ketiga ya. Nah, ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Kolom wajah yang ketiganya bisilah. Oke, bisilah. Lalu kita lihat matn fasilnya. Yang pertama wajahnya bil qasr dulu. Ya, jadi bisilah, kemudian matn fasilnya bil qasr, mat badalnya bil qasr. Lalu lanjut lagi, kenapa kolomnya wajah keempat? Kenapa? Karena kolom mempunyai dua wajah pada matn fasil, maka kita tulis di sini kolom wajah yang keempat. Ya, wajah yang keempat bacaan silah mim jamaknya dan matn fasilnya di tawasud. Ya, kenapa dijadikan 4? Karena kolom itu mim jamaknya punya sukun dan silah. Nah, matn fasilnya punya qasr sama tawasud. Berarti sukun qasr, kemudian sukun bitawasud, baru silah, kemudian di sini qasr, baru silah, dan di sininya bitawasud. Gitu ya. Tuh, yang silah sudah selesai semua nih. Siapa lagi yang belum tertulis imamnya di sini yang silah? Ibnu Katsir. Apakah perlu ditulis di bawahnya kolomnya? Kita lihat masih sama enggak dengan kolom? Ya, kita lihat Ibnu Katsir mim jamaknya bisilah. Kemudian matn fasilnya bil qasr, mat badalnya bil qasr. Karena masih sama, nggak perlu kita bikin baris lagi. Jadi kita masukkan aja di sini. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat siapa lagi imam yang belum masuk di sini, ya. Dari Nafi kita urutkan lagi. Ya, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Nah, kan 7. Kita lihat. Dari Nafi udah masuk belum di sini Nafi? Imam Nafi udah masuk di sini, perawinya 2 ya. Kalau sama Warash. Berarti nggak perlu disebutkan lagi al-bakunnya. Setelah Nafi siapa? Nafi Abu Amr. Abu Amr perawinya adalah Ad-Duri dan As-Susi. Ternyata Ad-Duri sama As-Susi sudah masuk di sini nih. Qasr Ad-Duri, Wasusi, kemudian Ad-Duri tawasudnya sama juga dengan kolom di sini. Berarti Abu Amr nggak perlu dimasukkan lagi karena sudah perawinya. Ya. Baik. Setelah Abu Amr siapa? Ibnu Katsir, kita lihat. Ibnu Katsir sudah masuk di sini ya. Berarti Ibnu Katsir nggak masuk lagi di al-bakunnya. Ibnu Katsir sudah, kemudian Ibnu Amir. Nah, kita lihat Ibnu Amir. Ibnu Amir ini bacaannya gimana mim jamaknya? Ibnu Amir mim jamaknya bacaannya itu al-bakun dengan bisukun. Oke, bisukun ya di sini. Kemudian Ibnu Amir matn fasilnya apa? Matn fasilnya Ibnu Amir di al-bakun. Karena nggak disebutkan kan istilahnya pada tabel itu. Jadi matn fasilnya Ibnu Amir bit tawasud. Sama dengan kolomnya ini. Mat badalnya apa? Ibnu Amir mat badalnya itu adalah bil qasr. Berarti sama dengan kolom wajah yang kedua. Kita masukkan Ibnu Amir. Kemudian Asim. Asim gimana bacaannya Imam Asim? Oh, mim jamaknya bisukun Imam Asim itu. Kemudian matn fasilnya gimana? Asim itu matn fasilnya mengikuti al-bakun bit tawasud. Sama dengan kolom ya, kolom wajah kedua. Asim apalagi lagi ternyata bil qasr. Berarti masukkan di sini. Ibnu Amir Asim. Kemudian siapa lagi yang belum disebutkan? Hamzah. Hamzah itu ternyata mim jamaknya bisukun tapi matn fasilnya bitul. Berarti sama nih, masih sama dengan Warash. Karena masih sama berarti masih bisa di sini. Mat badalnya apa? Mat badalnya bil qasr. Maka kita masukkan di sini Hamzah sama dengan Warash wajah yang pertama. Sudah selesai berarti 7 imam. Sudah kita uraikan masalahnya di tabel ini. Semuanya sudah. Ya, gitu caranya ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk menjamak? Gimana? Ada pertanyaan untuk menjamak? Silakan. Ibu, kalau Winda itu
Enggak berurutan kayak ibu, isinya benar. Cuma yang pertama itu mad munfasil, soalnya Winda ngikut yang di ini, yang di jamak, yang di surat Al-Baqarah ayat 40, ngikut yang ibu kemarin, bukan bikin sendiri gitu, Bu. Jadi pertamanya munfasil, terus habis itu mim jamak, habis itu baru mad badal. Kebalik gitu, itu benar atau salah hitungannya, Bu? Ya salah, karena tidak semua ayat itu bakal begini urutannya, tergantung gimana posisi masalahnya. Karena kan masalah yang pertama di sini apa? Mim jamak. Terlihat ayatnya, jadi nggak semua ayat itu nggak bisa pakai kayak gini. Tergantung daripada masalah yang ada. Karena masalah yang pertama itu mim jamak, maka mim jamak dulu di sini di depan. Masalah yang kedua itu mad munfasil di sini. Yang terakhir baru mad badal. Ya, jadi nggak semua ayat itu dipraktekkan kayak gini ya. Tergantung masalahnya, gitu ya. Tergantung masalahnya. Kita masalahnya apa? Nah, kalau masalahnya banyak, nanti kolomnya semakin banyak nih di sini nih. Ya, misalnya kayak ini nih. Nah, ini kan lain kan? Ini cuma 3 masalahnya. Kalau ayat yang ini, ayat yang 120 itu sampai 4 kolom. Karena masalahnya juga lebih banyak daripada yang ayat 50. Gitu ya. Oh, Ibu. Oh, maaf Bu, berarti kalau misalkan yang tadi yang bawah tuh Bu, kan saya ngikutin yang tabel atas juga kan Bu, jadi cuma ada 3 Bu, nggak sampai 4. Berarti salah Bu ya, kurang ya? Hitungannya permasalahannya berarti ada yang kurang 1. Yang ini, yang bawah. Ayat yang Rabbana. Iya. Rabbana. Iya, berarti ada yang kurang masalahnya. Oh iya. Oh, berarti mengikuti masalahnya ya Bu? Iya, jadi nggak semua ayat itu sama kayak yang tabel nomor ini ya, yang atas ini enggak, tergantung masalahnya gitu. Masalahnya ada banyak apa enggak gitu. Makanya harus jeli melihat masalah. Ada berapa masalah di situ. Masing-masing ayat penyelesaiannya beda-beda ya, tergantung masalahnya dan posisinya. Misalnya yang pertama itu mim jamak bertemu dengan hamzah qat'u dulu, berarti ya bukan seperti yang ini, lain lagi gitu ya. Kita lihat. Oke. Ada pertanyaan lagi, nanti kita bahas ya. Yang ayat bawah ini kita bahas. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya mau bertanya, Bu. Jadi penyusunan pas bikin tabelnya itu, bikin jamaknya ini, jadi kita pilih yang masalahnya sama dulu. Misalkan ini tabel pertama kan bagian mim jamak. Jadi kita susun dari yang masalah mim jamaknya itu sama dulu gitu, Bu. Ya, cari pokoknya nomor berikutnya itu cari dari yang paling belakang dulu ikhtilafnya. Yang sini dulu nih. Ikhtilaf paling akhirnya apa nih? Cari dulu siapa yang punya ikhtilaf di situ, yang depannya masih sama, ya. Jadi yang depan masih sama, yang punya ikhtilaf paling akhir, nah itulah jadi urutan yang berikutnya. Gitu ya. Paham? Ikhtilaf paling akhirnya masih sama kayak yang atas gitu, Bu. Misalkan kolon ini dengan bil qasar gitu. Ikhtilaf iya. Nah, ke bawahnya juga. Iya, di sini kan mad badalnya bil qasar sama ya. Kolon bil qasar sama mad badalnya. Nah, karena mad badal di sini sebenarnya yang punya ikhtilaf kan warash, ya. Tapi warash itu mad munfasilnya bitul. Dia punya ikhtilaf bitul. Nah, kolon juga punya ikhtilaf di mad munfasil nih. Berarti siapa dia yang kita dahulukan? Kita lihat bacaannya. Oh, bacaannya kolon warash itu dengan bitul, sementara kolon dengan bitawasud. Kalau gitu berarti kolon dulu aja bitawasud, baru nanti warash bitul. Gitu. Ya. Karena di belakang sini mad badalnya nih qasar bil qasar sama dengan warash wajib pertama. Nah, maka kita dahulukan yang mad munfasilnya di sini bitawasud dulu. Ya, yang nomor 2 ini. Nomor 2 paling belakang. Gitu. Ya, pokoknya depan masih sama dulu, ya. Kalau depan masih sama kita dahulukan. Ya. Jadi selesaikan yang akhir, baru nanti pindah ke depan. Gitu kuncinya, cara menjamak ya. Selesaikan yang akhir. Silakan. Kalau yang ma'ahunya itu harus urutan dari imamnya, Bu. Oh ya, wandara jama'ahunya maksudnya di sininya ya? Dulu baru nanti gini ya? Kalau ma'ahunya iya. Kita urutkannya tergantung misalnya kalau yang di sini yang sama dengan kolon aja pertama tuh aduri asusi. Tapi kita urutkannya gitu ya, kita lihat dari Nafi udah ada, Ibnu Katsir udah ada, Abu Amr sudah ada, berarti yang belum masuk Ibnu Amir ya. Caranya gitu, kita urutkan imamnya
masuknya kemana nih? Kalau sudah ada jangan ditulis di ma'ahunya lagi, ya. Kalau belum ada baru tulis di ma'ahunya. Ma'ahunya sama siapa dia bisa masuk? Kita cari satu persatu kaidahnya, ya. Menjamak sama kolun. Kemudian mat qasar sama dengan kolun jamak kedua, dan mat badalnya sama dengan kolun yang bil qasar juga. Gitu caranya, ya. Nah, kalau ini kan Bu, yang misalkan di kolun wajah kedua itu kan ma'ahunya yang pertama Tawasud Aduri, terus Ibnu Amir, terus Tim sama Al-Qasim. Cuman kalau posisinya tuh berantakan gitu Bu, enggak ini kan. Tapi kalau misalkan dari Asim dulu baru ini misalnya, nggak bisa. Kita kalau misalnya dia sama nih, sama-sama satu di sini satu kolom nih ya, satu bar satu kolom, urutkannya sesuai imamnya. Ya. Makanya saya bilang perlu menghafalkan nama imam dan urutannya, karena nanti ketika kita menjamak itu harus mengurutkan yang ininya sesuai dengan nama imam. Kalau masih sama ya, kalau masih sama dengan masalahnya. Tapi kalau misalnya beda-beda kayak gini nih, dulu Asusi baru Hamzah misalnya, itu nggak usah. Tapi kalau masih sama satu kotak gini, urutkannya sesuai dengan urutannya. Ya, baik. Ada lagi? Bu, kalau misalkan saya nulis di ma'ahunya itu qasar langsung Abu Amr gitu, kan Ad-Duri sama As-Susi itu imamnya Abu Amr. Boleh juga. Boleh juga. Tapi kalau saya menulis begini untuk membedakan bahwa yang Ad-Duri ini mempunyai wajah qasar dengan tawasud. Jadi saya pisahkan qasar Duri dan tawasud Ad-Duri supaya membedakan bahwa Ad-Duri ini mempunyai dua wajah. Gitu saja, tapi nggak apa-apa juga, nggak masalah kalau Abu Amr. Ya. Ya. Baik, ada lagi? Kalau enggak saya mau praktek nih, ya. Oke, kita praktekkan. Ya, siapa? Silakan. Itu Bu masih bingung yang kolonnya kenapa nggak diurutin aja Bu? Kan ada 4 tuh Bu. Oke, kenapa nggak diurutin? Tadi saya bilang, kenapa nggak kolon dulu misalnya, baru waras? Kita lihat. Karena ya kita urutkan itu yang depannya masih sama dulu nih, disukun dulu. Kalau yang depannya masih sama, urutinnya awal-awal. Nanti baru sudah disukunnya selesai, baru yang kolon bismillah. Jadi kalau yang masalah paling awalnya ini masih sama, kita dahulukan dulu. Walaupun dia kolon itu nggak berurutan, nggak apa-apa. Ya, karena kolon bilang aja, tapi kita dahulukan yang masih sama nomor awalnya. Ya, Bu. Itu yang nomor akhirnya ini istilah bagaimana. Tuh ya. Itu ya lagi. Bu. Ibu, saya mau nanya Bu, berarti ini ya Bu, ngurutin yang imamnya itu berarti yang mempunyai permasalahan sama di awal dan perbedaannya yang di akhir gitu Bu. Ya, jadi kalau misalnya kalau misalnya dia yang pertamanya ini udah udah sama, berarti otomatis belakangnya dia berbeda gitu Bu. Iya, kalau depannya masih sama nih. Yang belakangnya ya tergantung masalahnya gimana gitu ya. Ya dia pasti berbeda dengan yang depannya ini. Karena kan kita selesaikan yang ini dulu. Ya otomatis berbeda kan? Karena kita bahas ikhtilafnya berarti belakangnya berbeda. Oke, Bu, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada ya? Kita praktek dulu ya. Oke, coba cara membacanya gimana? Saya praktekkan satu nomor, nanti yang lainnya diikuti. Berarti yang pertama, bacaan kolon ya. Kolonnya bisukun, menjama, kemudian bil qasar, matun fasil, mat badalnya bil qasar. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ingat bil qasar 2 harokat berarti wa'aghraqnanya. Kemudian kolon wajah kedua masih bisukun, ini tawasud. Berarti 4 harokat sini ya. Langsung di wa'aghraqnanya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya sama masih depannya ini, kita ulang dari wa'aghraqnanya. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Kemudian warashnya betul ya, betulnya berarti 6 harokat. Dari sini aja nggak apa-apa, karena ada sukunnya masih sama.
وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Kemudian Warash yang bitawasut mad badalnya. Ya. Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Lalu Warashnya lagi yang bitul. Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Lalu kolon wajah yang ketiga. Bisilah, lihat bisilah pada mim jamanya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa antum tanzurun. Wa idh, saya ulangi ya. Jamannya bisilah. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sama Abi. Bi tolong susu Bi. Ya, terakhir kolon ya. Silah ini ya tawassul. Wa in faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ya, coba praktekkan ya. Dari Cindy Nabila. Coba kolon. Dari kolon dulu. Kolon wajah pertama. Ya, dari kolon wajah pertama. Sama Abi. Bentar, Bu. Bentar sama Abi. Udah ibu aja, ini nggak bikin apa-apa. Ya. Dari kolom wajah pertama. Yuk. Cindy, silakan. Ya, Bu. Halo semua. Ayo, silakan. Cindy. Sudah siap? Yuk, dibaca. Kolom wajah pertama. Mim jamaknya yang disukun ya, Bu ya berarti? Iya, disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Wa aghraqnanya 2 harokat aja. Bukan ambil qasar. Wa aghraqna ala. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Oke, kolom wajah yang kedua. Sukun bitawassul. Dari fa'anjaynakum berarti, Bu? Ya, enggak dari wa aghraqnanya aja. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Oke, Warash. Betul. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Jadi dia bisa Warash. Yulianti yang Warash yang bitawasut Pak Badal.
Lianti silakan Warash yang bitawasut mat badalnya. Iya, baik. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Mat badalnya masih kurang ya, masih 2, harusnya 4. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ya, gitu ya. Coba yang sekarang betul. Warash yang terakhir betul. Badalnya betul. Dari wa aghraqnanya aja, nggak usah dari depan. Bilang dari wa aghraqna. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Oke, baik. Sekarang coba qalun wajah yang bisilahnya. Qalun bisilah. Bisilah, kemudian matun fasilnya bil qasr. Fa'anjaynakum wa aghraqna dari depan aja. Kalau apa namanya ikhtilafnya udah istilah yang pertama berarti bacanya dari depan lagi. Wa idh faraqna. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Oke, yang terakhir qalun bisilah, kemudian matmun fasilnya bitawasut. Dari fa'anjaynakum. Iya, boleh. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Gitu ya, cara bacanya ya. Sudah bisa ya. Sekarang coba kita selesaikan masalah yang lain ya. Kita selesaikan masalah Al-Baqarah ayat 120 berapa? 9 ya. Rabbana wa ba'ats fihim ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ikhtilafnya di mana? Ayo, di mana ikhtilafnya? Fihim jama bertemu dengan lain hamzah koto. Ya, satu ya. Oke. Apalagi? Minhum yatlu sama ya? Ya, Bu. Sama nih. Nomor satu. Sama masalahnya sama ini. Kemudian alaihim. Ada istilah khusus. Lafaz khusus. Mim jama yang alfaz maksus ya, di mana lafaz khususnya bagi Imam Hamzah alaihim ilaihim ladaihim dibaca dengan dhammul ha-nya alaihim. Berarti ini nomor 2. Nyata ya. Loh, kok nyata pulpennya? Bentar ya. Oke, nomor 2 ya. Alaihim, haknya yang bermasalah, ingat ya. Haknya yang menjadi ikhtilaf. Kemudian apa lagi? Mim jama. Mim jama bertemu dengan hamzah qata. Mim jama bertemu dengan hamzah qata. Berarti nomor 3 ya. Walaupun sama-sama mim jama tapi punya beda nih. Kalau ketemu dengan hamzah khusus nih spesial. Ini apa lagi? Mad badal. Mad badal. Ayatika ya. Ayatika itu mad badal. Mad badal nomor 4. Oke, mad badal nomor 4 ya. Ada lagi nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu.
Ada ya? Oke. Sekarang kita urutkan lagi. Sudah ya. Yang pertama, kita berarti ada berapa kolom? Ada 4 masalah ya. 4 masalah, kita bikin 4 kolom masalah. 1 kolom untuk imam, 1 kolom untuk penerjemah. Baik. Seperti biasa, letakkan kolom di bagi acuan nomor 1. Ya. Oke, bergerak ini. Oke, kolom nomor 1. Kolom mim jamaknya dengan disukun dulu. Ya. Masalah yang kedua yaitu pada masalah ya, di sini ya. Nomor 2, masalahnya apa? Masalah haknya ya. Lafaz khusus. Lafaz khusus haknya kalau membaca dengan apa? Bikasril ha, alaihim. Ya. Kemudian mim jamak bertemu dengan hamzah qata, kalau punya 2 wajah, 3 wajah ya, disukun dan bisilah ma'al qasar, bisilah ma'al tawassut. Oke, bisukun dulu. Kita tulis bisukun dulu ya. Kemudian mad badalnya tetap qasar ya. Kalau mad badalnya qasar. Bacaan al-baqun. Selanjutnya, bacaan imam yang diikuti siapa? Kita lihat. Siapa yang punya istilah paling belakang nih? Yang punya istilah pada mad badal adalah Warash, ya. Nah, kemudian Warash pada masalah nomor 3 punya istilah enggak? Punya, ya. Ketika mim jamak bertemu dengan hamzah qata, ternyata Warash membaca dengan istilah ma'qul. Tapi pada nomor 2 bacaannya sama dengan qaulun bi kasril ha. Dan pada nomor 1 mim jamak bertemu dengan huruf selain hamzah qata, Warash bacanya tetap sukun. Berarti Warash masalah nomor 1-nya, ya, masalah yang paling depannya itu tetap dengan sukun, berarti kita letakkan di nomor 2. Ya, di mana bacaan Warash mim jamaknya disukun, lafaz khususnya dengan kasrah haknya alaihim, mim jamaknya istilah ma'af. Ya, mim jamak bertemu dengan hamzah qatanya istilah ma'atul. Ya, berarti alaihimu ayatika gitu ya. Ya, istilahnya dengan 6 harokat. Mad badalnya gimana? Punya 3 wajah, qasrah, tawassut dengan tul. Boleh terus bertaraf ke badal, boleh juga diuraikan. Oke. Selanjutnya, siapa lagi yang punya ikhtilaf? Ini mad badal udah ya. Mad badal cuma qasar atau cuma Warash saja yang punya ikhtilaf. Kita lihat di sini lagi. Ya. Pada ikhtilaf jamak bertemu dengan hamzah qata, ada ikhtilaf lain. Ya, yaitu bagi bacaan Imam Hamzah. Di mana ya Khalad membaca dengan bitahqiq. Ini tambahkan aja ya. Saya lupa udah ngasih tambahan belum? Saya lupa. Kayaknya sih udah. Khalad membaca dengan bitahqiq ketika mim jamak bertemu dengan hamzah qata. Khalaf mempunyai 2 wajah, bitahqiq dan bisaqt. Apa itu bitahqiq? Bitahqiq itu ya bacaannya sukun sama dengan sukunnya qalun. Tapi ini istilahnya untuk nanti pada masalah lain. Ada nama nanti babnya di Ilmu Qiraat 2 itu namanya as-sakin al-mafsul. Ya, karena sama ya kasusnya di sini. As-sakin mafsul itu ketika ada huruf yang huruf sahih mati bertemu dengan hamzah qata, itu namanya as-sakin mafsul. Nah, nanti bacaannya khalat itu bitahqiq. Nah, khalaf bitahqiq dan bisaqt. Bisaqt itu bacaan saktah, berhenti sejenak tanpa nafas. Ya, dengan niat melanjutkan bacaan. Oke. Di sini kita lihat yang punya ikhtilaf lagi ya, selain Warash siapa? Ada Khalad ya. Khalad dulu bitahqiq ya. Bacaan Imam Hamzah ya, perawi Imam Hamzah Khalad ini. Kemudian yang pada masalah yang kedua ini ya. Pada masalah yang kedua ini yang punya ikhtilaf siapa? Pada huruf lafaz khususnya siapa? Yaitu Imam Hamzah. Karena Imam Hamzah punya ikhtilaf di nomor 2, maka kita tulis di sini Imam Hamzah setelah Warash. Karena depannya masih sama, ya. Depannya masih dengan bacaan sukun-sukun juga sama dengan Warash dengan qalun. Pada menjama bertemu dengan hamzah selain huruf hamzah qata. Ya. Hamzah membaca dengan dhammul ha pada alaihimnya. Ya, dhammul ha. Jadi alaihum, ya. Baik. Kemudian siapa lagi? Tadi kan Imam Hamzah
punya dua perawi ya, Khalaf bitahqiq. Nah, Khalafnya di mana? Khalaf bitahqiq juga, tapi juga punya bacaan bisaqat. Jadi kita letakkan di bawah Khalaf. Ya. Kita tulis di sini Khalaf karena Imam Hamzah, mim jamaknya baca dengan sukun, kemudian lafaz khususnya dengan dhammul ha, dan wajah bacaan khusus lagi bisaqat pada masalah ini. Ya, huruf sahih mati atau di sini kasusnya adalah huruf mim yang mati bertemu dengan hamzah qata bisaqat. Jadi bacaannya ayatika dan sejenak ya, alaihim ayatika ya, biar mat badalnya bil qasr ya. Nah, masalah yang mat badal sudah selesai. Masalah yang menjamak bertemu dengan hamzah qata selesai ya pada bisaqatnya. Kemudian masalah yang kedua ini kita lihat siapa lagi yang punya istilah pada masalah kedua ya, tidak ada lagi cuma Imam Hamzah saja. Berarti sampai masalah kedua itu selesai semua. Ya, masalah yang kedua sudah dibahas, Imam Hamzah sudah ditulis di sini. Berarti kita lanjut ke masalah yang pertama. Bisukun udah kelar ya, sudah selesai semua bisukunnya. Kita cari siapa yang punya bacaan bisilah lagi pada mim jamak bertemu dengan huruf selain hamzah qata, qalun lagi. Ya, qalun ya, qalun mim bisilah. Nah, di sini qalun punya dua macam ya, mim jamaknya bisilah pada yang huruf selain hamzah qata dan pada hamzah qata-nya mempunyai tiga wajah, bisilahnya ma'al qasr, bisilah ma'al tawassut. Nah, kalau misalnya punya tiga wajah di sini, nah yang depannya kita tulis bisilah saja, jadi jangan sukun lagi, sukun kemudian silah ma'al qasr, sukun silah ma'al tawassut nggak perlu. Kalau yang depan sini yang menjamak dengan bertemu dengan huruf selain hamzah qata-nya bisilah, yang menjamak bertemu dengan hamzah qata-nya langsung bisilah ma'al qasr saja. Gitu ya. Jadi kalau wajah yang kedua adalah bisilah pada mim jamaknya yang selain hamzah qata, pada alaihimnya kasrah ha ya. Kemudian pada mim jamak bertemu dengan hamzah qata, wajah yang kedua yaitu bisilah ma'al qasr. Jadi alaihimu ayatika gitu ya. Alaihimu ayatika. Lalu yang terakhir qalun lagi ya, yang punya istilah pada bisilah. Kenapa qalun lagi? Karena qalun pada mim jamak yang bertemu dengan huruf hamzah qata punya wajah ketiga yaitu bitawasud, ma'atawassut, bisilah ma'atawassut. Maka kita letakkan qalun nomor 3 ya, mim jamak bertemu dengan hamzah qata selain hamzah qata yang bisilah, lafaz khususnya kasrah, kemudian bisilah ma'atawassut pada mim jamak bertemu dengan hamzah qata. Mat badalnya tetap bil qasr. Pertanyaannya, Bu, kenapa nggak bisilah ma'al qasr dulu di atas? Bisilah ma'al tawassut, baru bisilah ma'al tulni di akhir. Karena Warash masih sama pada masalah yang pertama nih, mim jamaknya. Mim jamak yang bertemu dengan selain hamzah qata, Warash masih sama, maka kita letakkan dulu di bawah qalun yang ini. Ya, ya. Kenapa kemudian nggak yang ini dulu? Kalau tadi kan Warashnya di belakang, Bu, di ma'atulnya misalnya. Pada batun fasil tulnya di belakang. Tapi karena ini di depan sama, maka kita dahulukan dulu. Ya. Baru nanti yang silah, yang masalah paling awalnya kita letakkan paling akhir. Ya, selesai ya semuanya. Kita cari deh siapa imam yang belum tertulis di situ. Imam Munafi sudah tertulis ya, diwakili oleh perawinya qalun dengan Warash. Kemudian siapa lagi yang belum? Nafi Abu Amr. Baik, Abu Amr siapa perawinya? Ada Ad-Duri dengan As-Susi. Ya, Ad-Duri dengan As-Susi gimana? Ini ikhtilaf nggak? Ya, pada mim jamak nggak ada ikhtilaf. Sama dengan qalun sukun, al-baqun. Pada lafaz khusus punya ikhtilaf nggak? Nggak punya. Lafaz khusus baca dengan kasroh haknya. Kemudian mim jamak yang bertemu hamzah qata punya ikhtilaf nggak? Abu Amr nggak punya. Berarti masuk di qalun wajah pertama. Lalu mat badalnya gimana? Mat badalnya sama dengan qalun bil qasr. Kita masukkan, berarti Abu Amr sama dengan qalun wajah pertama. Kemudian Abu Amr siapa lagi? Ibnu Katsir tadi ya sebelum Abu Amr ya. Ibnu Katsir di mana letakkannya?
Ibnu Katsir sama-sama siapa? Kita lihat Ibnu Katsir mempunyai ikhtilaf pada mim jamak dengan bisilah. Berarti Ibnu Katsir sama dengan kolun wajah yang kedua. Itu bisilah gitu ya. Lalu pada lafaz khususnya baca dengan kasroh. Sama dengan kolun ya, wajah yang kedua. Kemudian pada mim jamak yang bertemu dengan hamzah qata, Ibnu Katsir punya bacaan apa? Oh, bacaannya bisilah ma'al qasr, berarti ini masuk pada kolon wajah yang kedua. Kemudian mat badalnya gimana? Mat badalnya bil qasr. Ya, Ibnu Katsir berarti kita masukkan di kolon wajah yang kedua. Setelah Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir. Ibnu Amir gimana bacaannya? Ibnu Amir sama dengan kolon wajah pertama, ya. Ibnu Amir bacaannya ya mainstream berarti ya, sama. Sukun, kasroha, kemudian sukun lagi menjamaknya, badalnya bil qasr. Asim, nama Asim juga begitu, nggak punya ikhtilaf, ya, nggak ada ikhtilaf dengan nggak punya masalah pada menjamak hamzah qata maupun pada lafaz khusus, berarti Asim masuk ke kolon wajah pertama. Al-Kisai juga begitu, masuk pada wajah al-baqum, berarti Al-Kisai masuk kepada kolon yang wajah bacaan sukun, gitu ya. Itu cara menyelesaikannya untuk ayat yang 120 ini. Baik, coba kita praktekkan ya. Oleh Hanifatus Saniyah, coba Hanifatus Saniyah. Yang itu Bu dari pertama ya Bu? Kolon wajah yang nomor 1. Silakan. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang waras. Boleh Rabbana yatlu 'alaihim. Yatlu alai suara sukun. Yatlu sila apa sukun ya Bu? Pada mim jamak yang bertemu dengan hamzah qata-nya bisilah Matul. Yatlu alaihimu ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Kinya banyak. Wa yuzakkihim. Berhenti aja di wa yuzakkihim enggak apa-apa. Yatlu alaihimu ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Lagi wajah yang kedua mat badalnya tawasud. Dari Yatlu alaihimu ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yatlu lanjut. Yatlu alaihimu ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Selanjutnya coba Yunita Purnamasari. Yunita baca Khalat. Yunita ada? Yunita ada? Yunita? Nggak ada orangnya?
Siapa lagi ya? Farida deh, Farida Safitri. Coba Farida. Farida? Farida ada? Farida ada? Oh, ada suaranya nih. Mana teman-teman? Nggak ada ya? Siapa lagi? Yang lain? Siapa ya? Sri Hartini. Coba Sri Hartini. Kholat. Kholat. Kholat ingat bacaannya gomul haknya pada alaihum. Kemudian mim jamannya sama ya, bisa bisukun atau bitahqiq. Ayo, Sri Hartini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Rabbana ya, Bu? Ya, Rabbana. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Alaihim. Haknya dhammah. Kholat hamzah. Dhammah haknya. Alaihim. Yatlu alaihim. Ulangi yatlu. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Baik, coba kholafnya. Kholaf masih dhammah ha, menjamak bertemu dengan hamzah kotonya bisa berhenti sejenak. Coba. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Qudsiyah, coba Qudsiyah. Qalun wajah yang kedua. Istilah. Dari Rabbana ya, Bu. Silakan. Dari Rabbana, Bu. Iya, dari Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim Qasar saja. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kalau wajah ketiga, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Baik, ya teman-teman ya, untuk hari ini kita selesaikan masalah pada minggu ini. Baik, ada pertanyaan nggak untuk materi hari ini yang idgham? Ya, nanti insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya lagi kalau kita zoom kita bahas lagi soal-soalnya. Ya, untuk hari ini tugasnya hanya Al-Baqarah ayat 200 ya, yang ada di belakang itu halaman 82. Al-Baqarah ayat 200.
ya. Kerjakan seperti biasa link jamak. Nanti dikumpulkan di link yang kemarin ya. Kumpulkan di link yang kemarin paling lambat hari Ahad. Baik, ada pertanyaan tidak untuk Idgham? Ada pertanyaan untuk Idgham? Itu yang bitahqiq gimana Bu? Gimana? Yang bitahqiq. Bitahqiq itu bacaannya sama dengan sukun, ya, sama dengan sukun, tapi dia istilahnya bitahqiq itu pada as-sakin al-mafsul. Ya. Baik, ada lagi? Ibu, Ada lagi? Ibu maaf mau tanya. Kalau yang bil qasri tawasud sama tul yang mad badal itu panjangnya bedanya berapa Bu? Apa sama aja kayak mad munfasil? Sama, ada munfasil. Qasrnya 2, tawasudnya 4, tulnya 6. Kasih. Ya. Baik, ada lagi? Izin bertanya yang tentang idgham kabir. Ibu, ini kan sama kayak pelajaran tajwid ya Bu. Berarti kalau ibarat fikih itu ada usul fikih, nah kalau qiraat itu kayak usul fikihnya usul fikihnya tajwid gitu bukan Bu? Beda. Kalau tajwid itu membahas memang mereka sama-sama sama-sama dalam lingkaran kajian Al-Qur'an. Jadi kepada bidang Al-Quran itu macam-macam. Ada yang dibahas mengenai bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar, itu dengan tajwid. Ada juga bidang kajian Al-Quran yang membahas tentang ikhtilaf perbedaan bacaan pada imam qiraat. Tapi bukan materi tajwid ya. Tapi fondasi awal untuk belajar qiraat itu harus paham tajwid dulu. Karena kalau nggak paham tajwid, maka dia tidak akan bisa menemukan masalahnya. Sulit nanti dia akan, ya. Karena masalah-masalah pada qiraat itu ada sebagian yang mirip-mirip dengan tajwid. Ya, misalnya kayak mad munfasil. Kan harus hafal dulu apa itu mad munfasil. Kalau udah hafal munfasilnya, maka dia akan bisa, oh ini mad munfasil itu ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Ya. Nah, qiraat itu akan mempelajari bagaimana bacaan para imam 7 gitu. Bukan membahas mad munfasilnya. Kalau bahasa mad munfasilnya ada di ilmu tajwid. Jadi ilmu qiraat itu lebih atas, kalau bisa dikatakan lebih atasnya lagi dari ilmu tajwid. Karena membahasnya sudah membahas qiraatnya imam 7 gitu ya. Jadi beda ranahnya, beda objeknya gitu. Meskipun sama-sama masih membahas tentang ilmu Al-Quran. Ingat ya, idgham kabir pada ilmu qiraat ini adalah idgham kabir ketika ada huruf yang huruf yang kedua-duanya itu adalah hurufnya hidup, seperti mana astikakum. Kalau idgham sagir kan ketika huruf yang pertamanya itu mati ya, itu idgham sagir. Kalau idgham kabir kedua hurufnya itu yang bertemu, yang dimasukkan itu sama-sama hidup. Nah, sikakum bacaannya jadi manasikum. Ya. Baik, ada lagi? Ibu, maaf saya mau nanya. Berarti besok nih yang untuk Al-Baqarah ayat 200 itu udah mulai idgham kabirnya udah ada ya, Bu, permasalahannya? Ada. Tapi idgham kabir masalahnya nggak banyak kok, ikhtilafnya cuma asusi saja, ya. Yang punya ikhtilaf hanya asusi saja. Ya. Iya, baik, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, dikumpulkan link kemarin ya. Kalau misalnya yang trouble nggak bisa, tolong kabari saya ya. Ibu, terus pas bikin jamaknya itu, kalau misalkan ada masalah menjamak munfasil sama mad badal itu dimasukin juga nggak, Bu? Oh iya. Kalau misalnya kita sudah lanjut kaidah selanjutnya, berarti yang sebelumnya tetap dibawa. Kalau ada masalah mad munfasil dibahas, kalau ada masalah mad badal harus dibahas. Ya. Kalau masalah yang belum dipelajari, ya nggak usah, karena belum belajar.
Nanti kalau belajar lagi kaidah yang baru, berarti nambah lagi masalahnya yang harus diselesaikan. Gitu. Makanya dari awal sering-sering latihan supaya nanti ketika bertambah kaidahnya, maka akan bertambah juga kemahirannya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Baik, lagi pertanyaannya? Ini yang di tabel itu yang masalah itu kabir ini tulisnya gimana Bu? Kan kalau misalkan jama itu kayak misalkan bisukun, bisilah gitu. Kalau yang ini masalah idgham kabir tulisnya gimana? Kalau masalah idgham kabir berarti apa? Kalau idgham berarti kalau asusi membaca dengan idgham. Al-bakun berarti apa? Kebalikan idgham apa? Kalau di yang lain idgham berarti apa dong? Izhar. Berarti yang lain izhar. Kita lihat aja di tabelnya di sini, ya. Kalau asusi dengan idgham, al-bakunnya apa tuh? Oh, izhar. Gitu ya. Ingat ya, kita ada dua masalah ya. Ada yang mislain dalam satu kalimat, ada yang mislain di kalimat. Nah, manasik aku masuknya yang mana nih? Lihat ya. Ya, dicari. Baik, ada lagi? Mungkin dicukupkan aja Bu, berhubung kita ada mata kuliah lagi Bu. Baik, kalau begitu terima kasih ya teman-teman perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan langsung ke grup atau bersama saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.